Shalom Kak. Kak Keisha, kita udah lama ya nggak ketemu. Oh iya ya Kak. Ngomong-ngomong, kita udah masuk di bulan yang baru ya Kak. Wih, nggak terasa ya Kak. Kita udah ada di bulan Oktober. Biasanya kan di bulan baru kita tema baru. Kira-kira di bulan Oktober ini tema kita apa ya Kak? Apa ya? Shalom Kak. Kak, ngomong-ngomong, Kak Jea tahu nggak tema kita di bulan yang baru ini? Iya. Tahu dong Kak. Wah, apa tuh Kak? Tema kita di bulan Oktober ini adalah Waktu Tuhan. Wih. Wow, keren kan? Keren Kak. Keren Kak. Bukannya kita udah mau mulai ibadah? Oh iya. Yuk Kak, kita sapa adik-adik dulu. Iya, yuk. 1, 2, 3. Shalom Kids. Welcome to Betani Kids Sunday Service. Wah, Kak Syasha, Kak Keisha, coba lihat. Adik-adik ternyata sudah semangat sekali mau beribadah. Iya Kak, ternyata mereka udah siap banget ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Wah, keren banget. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sampai saat ini kami masih boleh ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap berjalannya ibadah kami seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yuk sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you
adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ulangi dari awal. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
biarlah firman-Mu dapat kami terima dengan hati yang bersukacita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua adik-adik yang saat ini sedang beribadah di Gereja Betani. Bahkan kalian yang dimanapun berada saat ini, Kak Cebi sampaikan shalom, halo semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kalian masih ingat dengan tema kita di bulan lalu, di bulan September? Kalau ada yang masih ingat, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo Kak Cebi lihat dari sini nih. Mana ya? Wah, nanti kita jawab sama-sama ya. Kak Cebi hitung ya. 1, 2, 3. Fear of God. Ya, takut akan Tuhan. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, pastinya di bulan yang baru ini, di bulan Oktober, kita punya tema yang baru. Tema yang spesial di bulan Oktober. Mau tahu apa itu? Oke, sebentar Kak Cebi akan kasih tahu tema kita di bulan Oktober itu apa. Nah, sebelum itu Kak Cebi bawa buah. Kalian bisa lihat buah. Nah, di sini ada buah apa nih? Jeruk, ya, orange, betul. Dan juga di sini ada anggur, betul sekali. Siapa di sini yang suka makan buah? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang nggak bisa makan buah? Nggak suka? Wah, kalau kalian nggak bisa makan buah, nggak suka makan buah, kalian harus belajar makan buah. Karena kenapa? Di dalam buah itu terkandung banyak vitamin dan nutrisi-nutrisi. Nah, dulu Kak Cebi juga nggak suka makan buah. Tapi setelah Kak Cebi tahu banyak sekali vitamin di dalam buah ini, Kak Cebi belajar makan buah dan ternyata enak banget adik-adik. Nah, adik-adik, kalau di sini kita lihat buah jeruk dan di sini juga kita lihat buah anggur, pastinya pada saat mereka menjadi buah ini, mereka melalui proses. Ya, mereka melalui proses. Nah, proses apakah itu? Nah, pastinya pada saat awal mulanya, mereka itu dimulai dari benih. Benih yang ditanam di tanah yang subur, kemudian merambat akarnya dan disiram, mendapat sinar matahari, dan juga akhirnya dia bertumbuh menjadi pohon, dan pada masanya dia berbuah. Nah, ketika dia berbuah tidak langsung menjadi sebesar ini adik-adik. Pastinya dia dari buah yang kecil, dia akan berubah warnanya dari hijau sampai menjadi kuning. Nah, sama juga seperti dengan tema kita di bulan Oktober ini. Tema kita tuh tentang buah. Tapi bukan buah anggur atau bukan buah jeruk, tapi buah roh atau the fruit of the spirit. Yuk sama-sama kita bilang buah roh. Ya, buah roh. Oke. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu buah roh? Apa ya buah roh? Sering dengar nggak kata buah roh? Pastinya kalian sering mendengar ya, bahkan mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah sering membacanya di dalam Alkitab. Nah, buah roh itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, hasil pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, buah roh ini diberikan Tuhan buat kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, buah roh itu untuk apa? Nah, buah roh itu untuk kalau misalnya kita ketemu dengan orang akan melihat bahwa kita itu berbuah. Kita punya karakter Kristus karena kerinduan Tuhan bahwa kita harus berbuah, harus berdampak. Seperti itu adik-adik. Dan juga Tuhan mau kita serupa dengannya. Artinya kita punya karakter serupa dengan Tuhan. Kita punya karakter yang baik, kita punya karakter yang benar, yang sesuai dengan buah roh. Sekarang Kak Cebi ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Dicari Alkitabnya dan kita buka sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sekali lagi Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, itu buah roh, ada 9 karakter. Nah, itu yang Tuhan mau ada dalam kita, supaya kita serupa dengannya. Nah, teladan yang bisa kita contohi satu-satunya yaitu adalah teladan Yesus yang paling sempurna. Nah, adik-adik, kita bisa contohkan dari kasih. Ya, kasih. Kita tahu bersama bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ya betul ya adik-adik ya. Nah kita juga harus mengasihi Allah. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia memberikan keselamatan buat kita. Dia menganugerahkan keselamatan itu buat kita semua anak-anaknya. Dan kita harus mengasihi Dia juga. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan Allah itu kasih. Ya, dan kedua sukacita, dan juga yang ketiga damai sejahtera. Nah, sukacita dan damai sejahtera itu adik-adik tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Nah, Tuhan sudah kasih sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun. Sekalipun kebahagiaan bisa saja hilang, tapi sukacita tidak akan pernah hilang. Sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa adik-adik. Nah, dan tidak akan terpengaruh oleh apapun juga. Nah, damai sejahtera, kalian masih ingat nggak cerita tentang waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi sedang berada di Danau Galilea, mereka naik perahu dan kemudian datanglah angin ribut dan ombak. Nah, terus saat itu murid-murid Tuhan Yesus mereka takut, mereka panik, mereka takut, mereka mau tenggelam. Dan akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tertidur. Waktu mereka bangunkan Tuhan Yesus, mereka berkata, Tuhan, kita mau binasa nih, gitu. Dan Tuhan Yesus apa jawabnya? Tuhan Yesus menjawab mereka dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata sama mereka, mengapa kamu tidak percaya? Seperti itu. Tuhan Yesus menjawabnya dengan tenang, dengan penuh damai, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber damai sejahtera. Dia begitu tenang, dia begitu damai, dia menjawab itu kepada murid-muridnya dan kemudian saat itu juga dia meredakan angin ribut itu dan ombak. Dan seketika itu juga suasana di danau itu menjadi teduh dan tenang. Wow, luar biasa bukan? Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga mengajar, waktu dia pergi mengajar kebenaran, ada murid-muridnya yang tidak percaya atau yang kurang percaya sama dia. Dan dia berkata, mengapa kamu kurang percaya? Dia mengajar dengan penuh kesabaran dan dia nggak marah-marah adik-adik. Dia tidak emosi, dia tidak bentak-bentak. Dia mengajar dengan penuh kesabaran, bahkan dengan penuh kelemah lembutan. Wow, luar biasa sekali Tuhan Yesus kita. Nah, ada lagi contoh-contohnya yang Tuhan Yesus sampaikan lewat karakter buah roh ini, yaitu kebaikan dan kemurahan. Ketika dia berjalan, dia menyembuhkan banyak orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, bahkan ada yang sakit pendarahan. Dia tuh nggak pilih-pilih orang, adik-adik. Dia nggak pilih-pilih, kamu dosanya paling banyak, kamu di belakang. Nah, kamu yang rajin sekali berdoa, ayo kamu di depan, saya layani yang ini dulu ya. Enggak seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Dia baik kepada semua orang. Dia akan membantu, dia akan menolong semua orang yang dia jumpai, yang dia layak untuk sembuhkan. Nah seperti itu. Itu kebaikan yang Tuhan lakukan. Dia menyembuhkan, bahkan dia sangat-sangat bermurah hati. Masih ingat waktu dia buat mujizat 5.000 orang bisa makan, bahkan masih sisa 12 bakul. Luar biasa Tuhan kita, dia kasih nggak pas-pasan, tapi
tapi lebih adik-adik. Itu Tuhan kita yang sangat murah hati, Tuhan kita yang sangat baik. Bahkan Tuhan Yesus itu sangat-sangat setia. Di dalam buah kesetiaan ini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu setia dari dulu. Bahkan di atas kayu salib dia tetap setia. Kemudian dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. 40 hari kemudian dia naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Bukti bahwa dia sangat setia, dia beserta dengan kita. Bahkan bukan sampai di situ saja adik-adik, bahkan sampai selama-lamanya dia setia. Dia Allah yang setia. Dan Tuhan Yesus itu punya penguasaan diri. Nah, masih ingat cerita waktu Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun? Saat dia sedang berpuasa, di situ dia menguasai dirinya. Dia nggak marah-marah iblis. Dia dengan tenang berbicara kepada iblis dan dia tetap menguasai dirinya, dia tetap berpuasa sesuai dengan janji dan komitmennya. Itu luar biasa sekali. Nah, apakah kita adik-adik sudah bisa menguasai diri kita? Nah, ayo coba dijawab masing-masing. Seringkali nih Kak Cebi kasih contoh ya di kehidupan sehari-hari. Ketika kita main handphone, nah biasanya ini paling sering main gadget ya, main handphone, main komputer. Yang tadinya kita mau, 1 jam aja nih saya main. Tiba-tiba, wah naik level, naik lagi levelnya. Tiba-tiba sudah 1,5 jam, sudah 2 jam. Akhirnya kita lupa makan, kita lupa mandi. Akhirnya mama teriak-teriak, ayo berhenti mainnya. Dan akhirnya tunggu mama, sampai akhirnya handphonenya disita. Nah, seringkali kita tidak menguasai diri kita. Kita suka sekali hanyut dalam permainan games gitu kan. Kita lupa untuk belajar, kita lupa untuk makan, kita lupa untuk mandi, apalagi kita lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, ada juga contohnya seperti ini. Banyak sekali yang kita jumpai, banyak anak-anak di luar sana yang suka berbicara sembarangan ya. Berbicara kata-kata yang tidak sopan gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus tahu, kita ini berbeda dengan anak-anak di luar sana. Kita ini anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter Kristus, kita penuh dengan kasih Kristus dan kita harus berbuah. Nah, kita harus menjaga tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita. Kita harus jaga, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu contoh-contohnya adik-adik. Nah, kita harus menjaga itu semua dengan baik. Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Lanjut. Nah, bagaimana supaya kita punya buah roh? Kan tadi kita sudah dengar nih sama-sama. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kita sudah dengar sama-sama contohnya, bahkan teladan Kristus yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab ini yang kita sudah baca ya. Nah, sekarang bagaimana nih supaya kita punya buah roh? Kak Cebi kasih 2 kunci buat adik-adik bahwa yang pertama kita harus percaya penuh. Kak, aku percaya kok sama Tuhan. Iya, betul sekali, hebat. Tapi yang Kak Cebi maksudkan di sini adalah percaya penuh itu kita dekat dengan Tuhan. Dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Jadi kita mengizinkan, kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya gimana kita dekat? Kita berdoa, kita saat teduh, kita rajin baca firman Tuhan, kita beribadah, kita menghormati kebenaran yang ada. Kita menghormati Tuhan, adik-adik. Seperti itu, kita harus percaya penuh sama Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Bahwa kita nggak sendiri, selalu ada Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang selalu memampukan kita. Nah, yang kedua, kita harus belajar taat mendengar suara Tuhan. Kak, bagaimana? Aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Adik-adik, walaupun kita tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible atau
berbicara langsung kepada kita. Percayalah, setiap adik-adik punya hati nurani. Dan hati nurani itu adalah tempat di mana Tuhan berbicara. Nah, setiap adik-adik pasti pernah ketika marah sama teman, jengkel sama teman, masih marah. Tiba-tiba di dalam hati adik-adik tuh, ampunilah, jangan marah-marah terlalu lama. Ayo berteman dengan dia. Nah, itu suara Roh Kudus. Semua yang baik, semua yang benar itu berasal dari Roh Kudus. Adik-adik harus taat, harus belajar mendengar suaranya. Ketika adik-adik sedang bermain handphone, sudah 1,5 jam, sudah 2 jam, tiba-tiba ada yang ingatkan di dalam hati. Kamu sudah lupa mandi, ayo segera mandi. Ayo setelah mandi siap-siap mau ke gereja, mau ibadah. Nah, itu adalah suara Tuhan. Itu suara Roh Kudus. Adik-adik harus dengar itu. Harus cepat-cepat adik-adik responi dengan taat. Ikuti itu. Nah, itu dia tadi 2 poin bagaimana kita bisa punya buah roh. Nah, yang pertama kita izinkan ya. Kita harus percaya penuh. Dan yang kedua kita belajar taat. Supaya jika kita bertemu dengan orang lain, nama Tuhan itu dipermuliakan. Orang-orang mempermuliakan nama Tuhan lewat karakter kita. Nah, seperti itu. Nah, sebelum tutup, Kak Cebi punya 1 ayat lagi nih. Ayo kita buka Alkitabnya semuanya. Dan kita cari di 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah? Ayo dicari. Oke, yang sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih kecil, tahukah kalian itu penuh dengan Roh Tuhan. Izinkan Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kalian. Dan kalian harus jadi teladan seperti teladan Kristus tadi yang mencontohkan buah roh dalam kehidupan kesehariannya yang kita sudah baca dalam Alkitab ini, sudah baca dalam firman Tuhan. Nah, kita harus jadi teladan bagi orang-orang dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih dan kesetiaan dan kesucian kita. Jadi kita harus jaga. Sekali lagi Kak Cebi mengajak adik-adik untuk tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita semua. Dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dengan cara kita percaya penuh, kita izinkan Roh Kudus bekerja dan kita akan berbuah, kita akan berdampak, kita tetap taat untuk mendengarkan suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Nah adik-adik, Kak Cebi sudah selesai. Yuk adik-adik, saat ini kita berdoa bersama-sama. Kalian bisa taruh tangan kanan kalian di dada. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami anak-anakmu, terus Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang punya karakter seperti karaktermu ya Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau, kami bisa berbuah, kami bisa berdampak bagi banyak orang. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menuntun kami, memerdekakan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus yang baik, kami mengizinkan-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami, menuntun kami sesuai dengan buah roh, menjadikan kami anak-anak yang penuh dengan roh Tuhan, anak-anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati orang tua kami, bahkan keluarga seisi rumah kami diberkati semuanya. Diberkatilah studi pendidikan kami semuanya Tuhan, dan biarlah kasih Kristus terus bernaung atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus,
kiranya memberkati kita semuanya, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kalian penuh dengan roh Tuhan, kalian berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai hari ini, kita sudah beribadah, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah Kak Cebi pamit undur diri dan kita ketemu di minggu depan. Terima kasih semuanya, God bless you. Piu 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 piu.